Sebelum mulai, kayak biasa, gue pengen ngucapin makasih buat Isan R yang udah beli merchandise di Strik Anime. So, buat lo yang minat dan pengen gue absen juga di awal video pembahasan selanjutnya, lo bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. 見込んだお前らが想像以上にふぬけだったということだな。 Nomor 1, Inuyasha sama Sesshomaru lawan Narako dari cerita Inuyasha. 明道団結派爆災が Kakak adek beda ibu ini tiap ketemu pasti aja saling adu bacot atau kalau kagak adu jotos. Penyebabnya sendiri gara-gara si Sesshomaru ngerasa iri sama si Inuyasha. Soalnya Doi itu dikasih pedang terkuat ciptaan babenya. Sedangkan sebagai kakak si Sesshomaru kagak dikasih apa-apa. Biarpun gitu pernah ada kejadian yang bikin mereka kerja sama, yaitu pas ngelawan last bossnya cerita Inuyasha, si Narako. それがどうした爆災が Nomor 2, Edward sama Envy dari cerita Full Metal Alchemist. わかるだろ。いい気になるんじゃねえ。 Setelah ditelan nama salah satu anak buahnya si The Father yang bernama Gluttony, si Edward atau biasa dipanggil Ed ini justru mau gak mau kudu kerja sama salah satu anak buahnya si The Father sendiri yang bernama Envy. Harusnya sebagai musuh mereka berdua ini saling bunuh. Tapi gara-gara kejebak di dalam perut si Gluttony yang berbentuk labirin, akhirnya ya mereka berdua kudu kerja sama. 邪魔するな僕は行くんだ Nomor 3, Naruto sama Sasuke di Perang Dunia Ninja keempat dari cerita Naruto. Dulu pas masih kecil, sebenarnya mereka berdua tuh sempat satu regu dan ngejalanin misi bareng sebagai ninja. Tapi seiring berjalannya waktu, si Sasuke malah berubah jadi sosok antagonis di dalam cerita Naruto. Mulai dari ngikut jadi anak buahnya si Orochimaru lah, sampai masuk Akatsuki. Tapi setelah ngedengar kenyataan yang disampaikan sama Hokage pertama waktu lagi di Edo Tensei, si Sasuke akhirnya mutusin buat ngebantuin ngalahin si Obito, Madara, sampai Kaguya pas tuh perang berlangsung. Nomor 4, Goku sama Frieza lawan Jiren dari cerita Dragon Ball. Siapa sangka penjahat paling kejam yang ada di seri Dragon Ball bisa jadi MVP pas ngebantuin si Goku ngelawan si Jiren di Dragon Ball Super. Agak aneh juga sih si Frieza ini kenapa mau ngebantuin, padahal pride sama egonya tuh gede banget. Si Jiren ini sendiri, buat yang belum tahu, Doi itu alien dari semesta lain yang kekuatannya udah diakuin buat jadi calon dewa penghancur. フリーザー。おっと、あなたからの礼なんてよしてください。約束さえ守っていただければ満足ですよ。ああ、わかってさ。 Nomor 5, Aizen sama Ichigo lawan Yuah dari cerita Bleach. Untuk pertarungan ini, di waktu gue bikin video, masih belum diadaptasi jadi anime. Jadi, gue bakal ngasih halaman dari manganya doang. Si Aizen ini bisa dibilang 11-12 sama si Frieza. Egonya tinggi banget, dan ngerasa tahu segala hal. Udah gitu, pinter ngemanipulasi orang lain. Dan jadi antagonis utama di cerita Bleach. Sebelum si Yuah, founding fathernya Rush Quincy muncul ngeinvasi Soul Society. Sebenarnya yang minta bantuan bukan si Ichigo sendiri, melainkan Kapten Komando Goten 13 yang ngeluarin si Aizen dari penjara. Nah, ironisnya si Aizen ini justru ngeluarin teknik hipnotis yang dulu ditakutin semua orang di Soul Society buat nyelamatin Soul Society itu sendiri.
Nomor 6, Tim Rocket sama Satoshi lawan Malamar dari cerita Pokemon. Tim Rocket itu kelompok antagonis yang terdiri dari 2 manusia sama 1 Pokemon kucing yang konsisten pengen nyulik si Pikachu dari tangan si Satoshi. Tapi ada juga momen langka di mana Tim Rocket ini justru malah ngebantuin si Satoshi buat kabur. Contohnya kayak pas si Satoshi ditangkap sama antagonis lain bernama Malamar di episode 853. Uniknya justru Tim Rocket lah yang bikin rencana penyelamatan ini. Nomor 7, L sama Light Yagami lawan Yotsuba Group dari cerita Death Note. Yang jadi antagonisnya dari awal cerita sih ya si Light. Dalang utama dibalik setiap kasus kematian tanpa sebab yang nimpa para kriminal jahat, mulai dari koruptor, pembunuh, sampai pedo. Meskipun niatnya bagus ngehapus semua eksistensi kriminal, tapi pemerintah Jepang gak suka sama hal ini. Dan disewalah detektif jenius bernama L yang berusaha ngungkap identitas asli si Light. Biarpun gitu, ada momen langka di mana si Light secara sukarela ngebantuin si L buat nangkep grup kriminal terorganisir bernama Yotsuba yang ternyata punya Death Note juga. Mereka pakai Death Note tersebut buat ngebunuh lawan-lawan politiknya. Nomor 8, Saber sama Gilgamesh lawan Caster dari cerita Fate Series. いっそ汚物に頭から突っ込んでみるというのはどうだ雑種 Buat orang yang ngikutin Fate, udah jelas si Gilgamesh versi Archer ini tuh jadi villain paling ikonik, sekaligus paling arogan di ceritanya. Apalagi pas di Fate Zero. Doi kagak ragu ngebunuh anak kecil buat diambil jantungnya. Tapi ya biarpun kagak secara terang-terangan, si Gilgamesh ini pernah ngebantuin si Saber alias Artoria buat ngalahin monster cumi-cumi raksasa hasil summonan si Caster. Berkat sedikit bantuan dari si Gilgamesh, si Saber akhirnya punya kesempatan buat pakai Excaliburnya. Nomor 9, Inuyashiki sama Shishigami lawan Asteroid dari cerita Inuyashiki. Setelah dapat kekuatan luar biasa dari alien sebagai cyborg, anak labil bernama Hiro Shishigami ini malah jadi punya hobi ngebunuhin orang-orang demi kepuasannya sendiri. Untung ada satu kakek bernama Inuyashiki yang dapat kekuatan cyborg ini juga, yang berusaha keras ngantiin kegilaan si Hiro. Ibarat langit sama bumi, si kakek ini justru pakai kekuatannya buat ngebantuin orang-orang, bahkan hewan yang lagi terluka. Nah, ada bencana yang bikin mereka berdua ini mau gak mau kerjasama, yaitu pas ada asteroid yang mau ngehantam bumi. Mereka berdua ngorbanin diri buat ngancurin tuh asteroid dengan cara ngeledakin diri mereka sendiri. Nomor 10, Marley sama Eldia lawan Eren Yeager dari cerita Attack on Titan. Marley, sebuah negeri yang terbentuk dari orang-orang rasis semua. Mereka ini ngelakuin diskriminasi kejam terhadap ras lain yang bernama Eldia dan nganggap kalau ras ini tuh ras iblis yang wajib dimusnahin. Sampai kemudian muncul si Eren yang berubah jadi villain absolut paling jahat, yang bahkan bikin tukang rasis kerjasama sama korban rasisannya sendiri buat ngalahin si Eren. Nomor 11, Roger sama Agar pelawan Rocks dari cerita One Piece.
Tempat pertarungannya ada di lembah para dewa, yaitu pulau bernama God Valley. Raja bajak laut yaitu si Roger, sama pahlawan angkatan laut yaitu si Garp, ngegabungin kekuatan buat ngeratain kelompok bajak laut paling ditakuti yang dipimpin sama kapten bernama Rox. Dikatakan saking luar biasanya pertarungan ini, pulau God Valley sampai hilang dari peta dan dihapuskan dari sejarah. Udah gitu, yang tahu sama sejarah pertarungan ini cuma beberapa orang terpilih doang. 俺とお前は何十回と殺し合いをした仲だろう。俺はお前なら仲間ほどに信用できる。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin atau request, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, kalau misal lu pengen updatean video lagi dari Distrik Anime, lu tinggal subscribe aja di bawah. Logikanya gini, kalau kagak ada yang subscribe, ngapain juga gue bikin video lagi? Toh kagak ada yang pengen ngeliat. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah pengetahuan lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry udah salah kata. Bye!